Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai olahraga akuatik. Apa itu olahraga akuatik? Olahraga akuatik merujuk pada berbagai aktivitas fisik yang dilakukan di dalam atau di atas air. Istilah akuatik sendiri berasal dari kata yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan air. Dalam konteks olahraga, kegiatan ini memanfaatkan sifat-sifat unik air, seperti daya apung dan resistensi, untuk memberikan pengalaman latihan yang berbeda dibandingkan dengan olahraga di darat. Jenis-jenis olahraga akuatik ini diantaranya yaitu renang, polo air, dan loncat indah. Bagaimana sejarah dan perkembangan olahraga akuatik? Sejarah olahraga akuatik dimulai dari zaman prasejarah. Bukti tertua tentang renang ditemukan dalam lukisan gua di Libya dan Mesir, yang diperkirakan berusia sekitar 10.000 tahun. Pada masa itu, renang digunakan sebagai keterampilan bertahan hidup untuk mencari makanan dan melintasi perairan. Kemudian, pada zaman prasejarah juga, bangsa Mesir kuno menganggap renang sebagai aktivitas yang dapat memurnikan jiwa, sehingga sering dilakukan atau digunakan dalam ritual keagamaan. Selain itu, bangsa Yunani dan Fenisia juga memanfaatkan renang untuk transportasi dan perdagangan. Nah, kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, pada abad ke-16 hingga ke-19, atau lebih tepatnya pada tahun 18, maaf, atau lebih tepatnya pada tahun 1538, Nicholas Windman menulis buku pertama tentang teknik berenang yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian akibat tenggelam. Nah, kompetensi renang pertama kali diadakan pada tahun 1830 di Inggris, di mana dua perenang Amerika memperkenalkan gaya baru yang berbeda dari gaya tradisional Inggris. Kemudian, pada tahun 1892, kompetisi renang pertama untuk perempuan diadakan di Skotlandia, menandakan langkah penting dalam inklusi gender dalam olahraga ini. Kemudian, seiring dengan berkembangnya waktu, pada tahun 1896, renang menjadi bagian dari Olimpiade modern pertama yang diadakan di Athena. Sejak saat itu, olahraga ini terus berkembang dengan pembentukan Federasi Internasional Renang atau dikenal dengan FINA pada tahun 1908. Nah, selanjutnya seiring dengan berkembangnya zaman, Indonesia menjadi pelopor dengan menyelenggarakan CH Group Championship yang mempertandingkan 3 cabang olahraga akuatik sekaligus, yaitu renang, polo air, dan loncat indah pada tahun 2023. Kemajuan teknologi seperti analisis aliran air dan penggunaan material baru telah meningkatkan performa atlet akuatik. Ini termasuk pengembangan peralatan yang dipakai, perenang, dan perlengkapan lainnya. Melalui sejarah panjang ini, olahraga akuatik telah berkembang dan aktivitas bertahan hidup menjadi salah satu cabang olahraga yang paling populer dan kompetitif di dunia. Kemudian, jenis-jenis olahraga akuatik. Yang pertama yaitu renang. Menurut Subagio, berenang adalah aktivitas menggunakan badan mengapung melintas di air dengan menggunakan kaki dan tangan. Yang kedua ada polo air. Polo air adalah olahraga air beregu yang menggabungkan elemen dari berbagai cabang olahraga, seperti renang, bola tangan, dan rugby. Dalam permainan ini, dua tim berusaha untuk mencetak gol dengan memasukkan bola ke gawang lawan, sementara juga mempertahankan gawang mereka sendiri. Setiap tim terdiri dari 7 pemain, termasuk satu penjaga gawang, dan mereka harus memiliki keterampilan renang yang baik serta kekuatan fisik yang memadai. Yang ketiga yaitu loncat indah.
Loncat indah pertama kali muncul di Eropa dan mulai dipertandingkan secara resmi di Inggris pada tahun 1905. Olahraga ini menjadi bagian dari ajang Olimpiade pada tahun 1904 di Louis, Amerika Serikat. Seiring waktu, teknik dan peralatan yang digunakan dalam lompat indah terus berkembang, dengan papan loncat yang lebih tinggi dan variasi gerakan yang semakin kompleks. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengenal teknik-teknik dasar dalam olahraga akuatik. Pada olahraga pertama yaitu renang. Teknik dasar dalam olahraga ini yaitu pertama teknik pernafasan. Ini merupakan aspek yang krusial dalam renang. Pemula disarankan untuk mengangkat kepala ke permukaan air setelah melakukan 3 sampai 5 kali gerakan untuk mengambil nafas. Yang kedua yaitu teknik mengapung. Mengapung adalah teknik yang harus dikuasai oleh setiap perenang. Ada mengapung berdiri dan mengapung terlentang. Yang kedua yaitu teknik meluncur. Meluncur membantu menyeimbangkan tubuh di awal renang. Untuk meluncur, berdirilah di tepi kolam dengan salah satu kaki menempel di dinding. Dorong tubuh ke depan dengan kuat dan luruskan tangan ke depan sambil memasukkan kepala ke dalam air. Yang keempat yaitu gerakan kaki. Gerakan kaki juga bervariasi tergantung pada gaya renang. Misalnya pada gaya bebas, kaki digerakkan naik turun secara bergantian. Sedangkan pada gaya dadap, kaki ditarik ke samping sebelum diluruskan kembali ke belakang. Yang terakhir adalah gerakan tangan. Setiap gaya renang memiliki gerakan tangan yang berbeda. Penting bagi pemula untuk mempelajari gerakan tangan sesuai dengan gaya yang ingin dikuasai. Olahraga yang kedua yaitu polo air. Teknik dasar dalam polo air ini sebenarnya sangat simpel. Yang pertama yaitu egg beater kick. Teknik ini adalah metode menggerakkan kaki yang paling penting dalam polo air. Pemain menggerakkan kaki mereka dalam pola melingkar, baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang kedua, head up freestyle. Pemain harus berenang dengan kepala di atas air agar dapat melihat posisi bola dan pemain lainnya. Yang kedua yaitu passing. Passing yaitu mengoper bola. Ada operan datar, operan melengkung, dan operan basah. Operan datar dilakukan dengan kecepatan optimal tanpa menyentuh air. Sedangkan operan melengkung diluncurkan tinggi ke udara, dan operan basah, operan yang sengaja mendarat di atas air. Yang kedua ada dribbling. Pemain harus mampu berenang sambil mendorong bola ke depan mereka. Bola biasanya didorong dengan bagian depan kepala atau dengan menciptakan ombak kecil di depan bola. Selanjutnya ada shooting. Tembakan dalam polo air dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk tembakan langsung, tembakan melengkung, dan tembakan skip yang memantul ke permukaan air sebelum masuk ke gawang. Yang terakhir ada blocking. Pemain defensif harus mampu melompat keluar dari air untuk memblok tembakan lawan. Ini memperkuat kekuatan kaki dan timing yang tepat. Selanjutnya, olahraga yang ketiga yaitu loncat indah. Teknik pertama yaitu teknik awalan. Tubuh berdiri tegak di tepi papan loncat, kemudian menghadap ke depan atau membelakangi kolam, tergantung pada jenis lompatan. Yang kedua, lompatan. Lompatan yang baik dimulai dengan tolakan kaki yang kuat dari papan loncat. Pemain harus berlari menuju papan dengan irama yang tepat untuk mendapatkan momentum. Yang ketiga, yaitu sikap di udara. Selama berada di udara, atlet harus melakukan gerakan akrobatik yang bervariasi. Yang keempat, yaitu sikap masuk ke air. Saat memasuki air, sikap tubuh harus diperhatikan. Atlet dapat memilih untuk masuk dengan ujung kaki terlebih dahulu atau tangan terlebih dahulu, tergantung pada jenis lompatan. Nah, olahraga akuatik ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru.
Yang kedua yaitu membangun massa otot. Yang ketiga menurunkan berat badan. Yang keempat meningkatkan kesehatan mental. Dan yang kelima meningkatkan kesehatan tulang. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya.